Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri kembali Divina Commedia atau The Divine Comedy dalam bahasa Inggris atau komedi ilahi, yaitu puisi naratif yang panjang hasil karya Dante Alighieri. The Divine Comedy dibagi menjadi 3 buku sama panjang yang meliputi Inferno, neraka, adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan manusia di alam akhirat yang diyakini oleh penganut beberapa agama dan aliran kepercayaan. Purgatorio atau api penyucian adalah istilah dalam teologi Kristen dan khususnya dalam teologi Katolik, yaitu suatu keadaan antara atau peralihan setelah kematian jasmani yang melaluinya. Mereka yang ditentukan ke surga menjalani pemurnian sehingga mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki kegembiraan surga. Dan terakhir adalah paradiso atau firdaus atau surga, adalah bagian ketiga dan terakhir dari Divine Comedy karya Dante. Karya tersebut adalah sebuah pengisahan alegori dari perjalanan Dante ke surga, dipandu oleh Beatrice yang melambangkan teologi. Tiap bukunya terdiri atas 33 potongan ritmis yang kemudian disebut canto dalam bahasa Italia, dengan tambahan pengenalan canto dalam Inferno. Seluruhnya terdapat 100 canto. Puisinya dikenal sebagai komedi dalam pengertian Aristotelian, abad pertengahan yang bermula dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Namun karena ceritanya lumayan panjang, jadi pada kesempatan ini kita hanya akan mengupas Purgatorio atau api penyucian, salah satu dari 3 buku karyanya di atas. Sementara 2 buku sisanya, Inferno, neraka, dan Paradiso atau Firdaus atau surga di mana, karena ada kaitannya, jadi akan kita bahas di lain kesempatan. Berikut mari kita telusuri sejenak Purgatorio atau api penyuciannya, Dante Alighieri, seorang penyair besar Italia dari abad pertengahan akhir. Siapapun yang melakukan 7 dosa mematikan akan dibuang ke neraka selamanya. Benarkah demikian? Mari kita temukan jawabannya dalam video hari ini. Sebelum mencari tahu hal ini, kita pahami dulu apa itu 7 dosa mematikan ini dan dari mana asalnya. Apa saja perbuatan atau perilaku kita sehari-hari yang memicu 7 dosa mematikan ini dan apa hukumnya? Mengutip Wikipedia, 7 dosa mematikan dalam bahasa Inggris, 7 Deadly Sins, merupakan pengelompokan dan penggolongan atas dosa-dosa atau tindakan-tindakan tercela dalam ajaran kekristenan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, suatu sifat, tingkah laku, tindakan, atau kebiasaan digolongkan dalam kelompok ini jika hal-hal tersebut secara langsung menimbulkan dosa-dosa, tindakan-tindakan tercela, atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang membiarkan dirinya terus dikuasai kemarahan dapat melakukan balas dendam dengan cara membunuh. Seseorang yang dikuasai ketamakan dapat melakukan korupsi, mencuri jika ada kesempatan, membunuh, mencuri, dan dendam merupakan dosa-dosa akibat yang ditimbulkan oleh kemarahan dan ketamakan yang merupakan dosa-dosa pokok. Berdasarkan daftar baku yang umum dewasa ini, 7 dosa pokok tersebut meliputi 1. Kesombongan atau kecongkakan atau keangkuhan adalah awal segala dosa. Bukan semata-mata berarti bahwa semua dosa berasal dari kesombongan, tetapi karena semua dosa secara alami timbul dari kesombongan. Santo Thomas Aquinas yang menyatakan hal tersebut menjelaskan bahwa meninggalkan Tuhan adalah bagian pertama atau berawal dari kesombongan. 2. Iri hati, kedengkian adalah suatu kekecewaan atau kecemburuan atas keuntungan orang lain dan menghendakinya untuk dimiliki sendiri dengan cara yang tidak adil,
sehingga seseorang melakukan dosa berat karena menginginkan yang jahat bagi sesamanya. Saint Gregorius Agung mengatakan bahwa iri hati menimbulkan kedengkian, fitnah, hujat, kegirangan akan kesengsaraan sesama, dan menyesalkan keberuntungannya. Kebajikan yang merupakan lawannya adalah kebaikan hati. Namun mengingat kesombongan adalah ibu dosa, maka kerendahan hati mutlak dibutuhkan juga. 3. Kemarahan. Yang dimaksud di sini adalah kemurkaan berupa keinginan untuk membalas dendam. Kemurkaan yang besar sehingga orang ingin membunuh sesama atau ingin melukainya adalah kesalahan besar melawan cinta kasih dan merupakan dosa berat. Matius pasal 5 ayat 22. Saint Thomas Aquinas menyatakan mengenai kemarahan yang diperbolehkan. Tidaklah diperkenankan menginginkan pembalasan dendam dengan suatu maksud jahat kepada orang yang harus dihukum. Tetapi sungguh terpuji jika menginginkan pembalasan dendam berupa suatu perbaikan atas kebiasaan buruk dan untuk mempertahankan keadilan. 4. Kemalasan. Maksud di sini adalah suatu ketidakpedulian yang utamanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Saint Yohanes dari Damaskus, seorang bapa gereja dan pujangga gereja dari timur, mendefinisikan kemalasan sebagai suatu kepiluan atau kesusahan hati yang menindas, yang begitu menekan pikiran atau budi seseorang sehingga ia tidak ingin melakukan apa-apa. Kemudian Saint Thomas Aquinas menyatakan bahwa kemalasan adalah dosa karena kesusahan hati tersebut menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Baik kemalasan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkannya adalah jahat. Saint Thomas Aquino memahami akedia, kemalasan sebagai kelelahan dan kehabisan energi. Maka kesenangan-kesenangan yang baik itu bagaikan kelegaan yang diberikan oleh istirahat bagi tubuh yang lelah. Terapi-terapi lain bagi kesedihan sebagaimana diberikan oleh Saint Thomas masih mengikuti pemikiran yang sama. Meratap berarti mengakui keterbatasan kita sebagai ciptaan yang rentan. Demikian juga dengan membuka diri terhadap sahabat-sahabat untuk mendapatkan pertolongan, memberikan istirahat bagi tubuh dan pikiran, serta merenungkan indahnya kebenaran-kebenaran dari Tuhan. 5. Ketamakan atau keserakahan adalah keinginan tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Dalam kitab suci tertulis bahwa orang yang tamak tidak pernah memiliki uang yang cukup dan tidak pernah penghasilannya terpuaskan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Santo Paulus mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan dan menyebabkan seseorang dapat menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Timotius pasal 6 ayat 10 menggambarkan betapa seriusnya dosa pokok ini. Lawan dari dosa ketamakan adalah keutamaan kemurahan hati. 6. Kerakusan. Kerakusan di sini berhubungan dengan hasrat berlebihan akan makanan ataupun minuman. Dalam tulisannya di Summa Theologiae, Saint Thomas Aquinas mengutip kata-kata Saint Agustinus ketika menjawab keberatan bahwa kerakusan bukanlah dosa. Seseorang yang menikmati daging dan minum lebih dari yang dibutuhkan haruslah mengetahui bahwa hal ini termasuk salah satu dosa ringan. Kebajikan yang adalah lawan dari kerakusan adalah penguasaan diri dengan berpantang. Tindakan nyatanya yaitu berpuasa. 7. Hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksudkan di sini adalah hawa nafsu seksual, entah romantis atau tidak, atau sering diasosiasikan dengan percabulan, suatu hasrat yang berlebihan akan kenikmatan seksual. Ungkapan kebiasaan buruk hawa nafsu menghasilkan dosa berat melawan kemurnian yaitu perzinahan, masturbasi, perselingkuhan, pornografi, pelacuran, perkosaan. Perjuangan mengatasi hawa nafsu
membutuhkan keutamaan kemurnian berupa pembersihan hati dan pengendalian diri. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit, namun tertulis seperti ini dalam Amsal. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang melangkah menuju kejahatan, saksi yang terus-terusan berdusta, dan orang-orang yang menimbulkan permusuhan antara saudara. Amsal 6 ayat 16-19. Ini menyiratkan 7 dosa mematikan itu merupakan perilaku yang sangat dibenci Tuhan. Banyak orang mungkin berpikir bahwa 7 dosa mematikan itu adalah kejahatan spesifik yang disebutkan dalam Alkitab atau Tuhan. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Di sini kita harus menyebutkan sosok Evagrius the Salutary 345 hingga 399 Masehi. Disebut juga Evagrius Ponticus atau Evagrius Sang Soliter, adalah seorang biarawan dan asketis Kristen asal Heraklea, sebuah kota di pesisir Bitinia di Asia Kecil. Sebagai salah satu teolog paling berpengaruh pada akhir abad keempat, ia dikenal sebagai pemikir, pembicara, dan penulis. Dalam penelitiannya, ia merangkum 8 pikiran jahat manusia. Rangkumannya ini meletakkan dasar bagi pembentukan 7 dosa mematikan seperti tersebut di atas. Kemudian, pengelompokan 8 pikiran jahat tersebut dikurangi menjadi 7 oleh Paus Gregorius Agung pada abad ke-6. Gregorius menggabungkan keangkuhan dengan kesombongan dan keputusasaan dengan kesedihan dan menambahkan rasa iri, sehingga secara resmi membuat daftar yang hanya mencakup 7 dosa besar atau dosa mematikan. Nama dosa besar berasal dari bahasa Latin caput yang berarti kepala. Thomas Aquinas kemudian menyebut hal-hal tersebut bukan sebagai dosa, melainkan keburukan. Aquinas menyatakan bahwa sifat buruk yang besar adalah yang mempunyai tujuan yang ingin tercapai, sehingga dalam keinginannya seseorang melakukan banyak dosa. Semua dosa dapat ditelusuri kembali ke sifat buruk tertentu sebagai sumber akarnya. Sebagai ilustrasi, jika seorang laki-laki bernafsu terhadap istri tetangganya, sifat buruk itu bisa menyebabkan dia berzina, berbohong kepada banyak orang, menelantarkan atau meninggalkan keluarganya, dan bahkan mungkin menyakiti orang lain secara fisik. Bertambahnya dosa manusia didorong oleh dosa besar awal berupa hawa nafsu. Benar bahwa kesombongan, keserakahan, nafsu, iri hati, kerakusan, kemarahan, dan kemalasan adalah dosa. Dan benar bahwa keinginan jahat dalam hati dapat mengakibatkan dosa-dosa lainnya. Matius pasal 15 ayat 19. Namun salah jika kita berpikir bahwa 7 dosa besar atau 7 dosa mematikan lebih buruk di mata Tuhan dibandingkan dosa lainnya. Semua dosa di mata Tuhan adalah sama. Mereka semua meleset dari sasaran. Mencuri tidak lebih buruk dari kesombongan, dan keserakahan tidak lebih buruk dari kebohongan. Tidak ada dosa kecil atau dosa besar, karena semua dosa sama-sama menyinggung Tuhan kita yang kudus dan murni. Tuhan tidak dapat dan tidak akan membiarkan dosa apapun di hadiratnya yang kudus. Tidak satupun dosa. Habakuk pasal 1 ayat 13. Berkenaan dengan asal mula dosa dalam sejarah manusia, Alkitab mengatakan bahwa dosa itu dimulai dengan pelanggaran Adam di Firdaus. Dengan demikian dimulai juga dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan kesadaran penuh. Si penggoda datang dari dunia roh dengan suatu dorongan kepada manusia bahwa dengan menempatkan dirinya sendiri dalam pertentangan dengan Tuhan, ia dapat menjadi seperti Tuhan. Adam kalah dalam menghadapi pencobaan ini dan melakukan dosa yang pertama dengan cara makan buah terlarang. Akan tetapi, kemudian persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja, sebab oleh dosa yang pertama itu, Adam menjadi budak dosa yang tidak bebas.
Dosa itu membawa kekotoran yang permanen dan karenanya persatuan dalam seluruh keturunannya. Sebagai akibat dari kejatuhan ini, Bapa seluruh umat manusia ini hanya dapat menurunkan natur manusia yang telah rusak kepada keturunannya dari sumber yang tidak kudus. Kemudian dosa mengalir seperti suatu mata air yang kotor kepada seluruh generasi umat manusia, mengotori semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Keadaan seperti inilah yang sebenarnya menjadikan pertanyaan Ayub sedemikian penting. Siapa yang mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayub pasal 14 ayat 4. Apa yang ingin disampaikan oleh Dante Alighieri dalam The Divine Comedy atau Komedi Ilahi, sebuah kritik cerdas dan indah. Berikut ceritanya. Tinggalkan seluruh harapan, wahai kalian yang akan masuk ke sini. Itulah tulisan di gerbang neraka di salah satu terjemahan bahasa Inggris pertama dari buku Komedi Ilahi, diterjemahkan Henry Francis Carey di tahun 1984. Kata-kata seram tersebut merupakan sebuah peringatan akan kabar buruk bagi Dante saat dia memulai perjalanannya ke neraka. Walaupun bernada seram, ramalan ini menjadi awal dari kisah cinta terhebat yang pernah ada, serta perjalanan epik yang mencakup antara manusia dan ilahi. Namun bagi Dante, ini untuk mencapai kedamaian, dia harus melewati neraka terlebih dahulu. Puisi ini bercerita tentang perjalanan Dante sebagai tokoh utama melintasi neraka dan api penyucian bersama pemandunya yang bernama Virgil, seorang penyair yang hidup pada zaman Romawi. Lalu Dante pergi ke surga dibimbing oleh Beatrice, yaitu perempuan yang ia sukai, tetapi meninggal dalam usia muda. Dante yang dipandu oleh Virgil berjalan melintasi 9 lingkaran neraka dan menyaksikan berbagai bentuk hukuman yang berbeda-beda di sana. Perjalanan dimulai dengan memasuki lingkaran pertama, yaitu limbo, yang dihuni oleh orang-orang non-Kristen yang saleh dan orang-orang yang belum dibaptis. Dalam lingkaran kedua, yaitu nafsu, Dante dan Virgil menemukan orang-orang yang diliputi oleh nafsu dan dihukum dengan ditiup bolak-balik oleh angin kencang. Dalam lingkaran kedua, Dante melihat beberapa orang terkenal yang berzina selama mereka hidup seperti Cleopatra dan Helen of Troy. Setelah melewati lingkaran ketiga yaitu kerakusan, Dante dan Virgil menuju lingkaran keempat yaitu keserakahan. Dalam lingkaran tersebut, mereka melihat jiwa-jiwa orang yang dihukum karena keserakahan. Orang-orang yang menempati lingkaran ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang menimbun harta dan yang menghabiskan harta dengan boros. Selanjutnya, mereka melewati lingkaran kelima, yaitu kemurkaan, tempat orang-orang yang murka yang dihukum karena dosa-dosa mereka. Setelah melewati lingkaran kelima, mereka memasuki lingkaran keenam, yaitu heresi atau bidat, tempat-tempat orang bidat dikutuk di dalam kuburan yang menyala-nyala. Kemudian Dante dan Virgil mencapai lingkaran neraka ketujuh, yaitu kekerasan. Lingkaran ketujuh ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkaran luar, lingkaran tengah, dan lingkaran dalam. Lingkaran luar adalah tempat para pembunuh dan pelaku tindak kekerasan disiksa di dalam sungai darah dengan api mendidih. Kemudian lingkaran tengah, yaitu tempat jiwa orang-orang yang melakukan bunuh diri, berubah menjadi pohon dan semak-semak. Lalu lingkaran dalam yang ditempati oleh para penghujat dan para pelaku sodomi. Mereka tinggal di tengah gurun pasir yang terbakar. Setelah melewati lingkaran ke-8 yaitu penipuan, yang dihuni oleh para penipu, sampailah Dante dan Virgil di lingkaran paling dalam, yaitu lingkaran ke-9. Lingkaran ke-9 yaitu pengkhianatan, adalah tempat bagi jiwa-jiwa orang yang dihukum karena melakukan pengkhianatan dan melanggar sumpah. Mereka dihukum dengan cara dibekukan di danau es dengan kedalaman sesuai dengan dosa mereka.
Dante bertemu dengan pengkhianat utama, yaitu iblis Lucifer, yang terperangkap di dalam es setinggi pinggang. Lucifer digambarkan sebagai raksasa yang menakutkan, sambil mengunyah pengkhianat terkemuka, yaitu Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Kristus, dan Marcus Junius Brutus, serta Gaius Cassius Longinus yang mengkhianati Julius Caesar. The Divine Comedy dipandang sebagai salah satu karya sastra terbesar di dunia. Alih-alih menulis puisi ini dalam bahasa elit berpendidikan, yaitu bahasa Latin, Dante memilih untuk menulis puisi ini dalam bahasa Toscano. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan, yaitu dapat dijangkau oleh tingkat pemahaman penduduk Italia pada saat itu. Puisi naratif yang ditulis dengan bahasa Toscano ini berkontribusi dalam pembentukan bahasa Italia baku. Melalui tulisannya, Dante membantu menciptakan gagasan tentang bahasa Italia yang diucapkan saat ini. The Divine Comedy dapat dikatakan sebagai sebuah kiasan perjalanan roh menuju Tuhan. Namun puisi ini juga berisi tentang kritik pedas Dante terhadap Gereja Katolik Roma. Sebagai negarawan asal Firenze dan penganut agama Katolik yang taat, Dante membenci nepotisme yang merajalela dan praktek simoni, yaitu praktek suap dan memperjualbelikan hal-hal yang bersifat rohani di kalangan Gereja Katolik Roma pada saat itu. Dalam puisi ini, Dante membayangkan banyak paus dan uskup-uskup abad ke-13 dan awal abad ke-14 dihukum di neraka karena praktek tersebut. Selain berisi kiasan keagamaan dan kritik pedas terhadap Gereja Katolik Roma, di dalam The Divine Comedy juga terselip kisah cinta. Sejak berusia 9 tahun, Dante jatuh cinta pada seorang wanita yang bernama Beatrice Portinari. Meski hanya pernah bertemu 2 kali, Dante menjadikan Beatrice sebagai inspirasi dari karya-karyanya. Dalam The Divine Comedy, Beatrice digambarkan sebagai sosok surgawi. Beatrice adalah tokoh yang melancarkan perjalanan Dante dengan mengirim Virgil sebagai pemandunya ketika melintasi neraka dan memanjat gunung api penyucian, kemudian membimbing Dante menuju paradiso hingga dia bertemu dengan Tuhan. Berabad-abad setelah diterbitkan, Divine Comedy yang bertemakan cinta, penebusan dan dosa telah menjadi panutan bagi banyak seniman dari Auguste Rodin dan Salvador Dali sampai Ezra Pound dan Neil Gaiman. Sedangkan sang penyair sendiri memperoleh tebusan bersahaja yang terlambat pada tahun 2008 saat kota Florence pada akhirnya menghapus pengasingan kuno Dante. Plot utama cerita didasarkan pada pengalaman atau perjalanan Dante ke neraka, api penyucian dan surga. Dante mencela aturan gereja dan mengungkapkan pemikirannya tentang pencarian kebenaran melalui apa yang dia lihat, dengar, dan adegan serta dialog dari karakter yang dia temui dalam perjalanan ini. Pada video hari ini, kita tidak akan membahas secara detail bagian dalam neraka dan surga di dalamnya, hanya akan fokus pada bagian api penyucian yang berkaitan dengan 7 dosa mematikan. Menurut deskripsi Dante di bukunya, api penyucian ibarat sebuah pulau di belahan bumi selatan yang terdiri dari 7 tingkat atau undakan. Masing-masing tingkat melambangkan dosa individu di antara 7 dosa mematikan. Ditambah alam bawah gunung dan surgawi di bumi, total ada 9 tingkat. Buku tersebut menjelaskan bahwa ini adalah imbas dari malaikat jatuh ketika mereka turun dari surga ke bumi. Dan surga dunia ini adalah Taman Eden yang terletak di puncak gunung. Dalam Divine Comedy juga dapat dilihat sebagai 7 proses penyucian jiwa manusia, dan hanya jiwa yang telah suci baru diperbolehkan masuk surgawi bumi. Sekarang, coba kita renungkan pertanyaan ini. Apakah kita akan masuk neraka jika melakukan kejahatan-kejahatan seperti tersebut di atas? Jawabannya adalah kita tidak tahu. Lagi pula, kita hanyalah manusia biasa,
bukan Tuhan yang Maha Tahu. Sebagai hambanya, kita tidak punya hak untuk memutuskan apakah harus masuk surga atau neraka. Jika suatu saat nanti, dan tentu saja atas izinnya, kalian bisa seperti Dante bermimpi berada di api penyucian. Lantas menurut kalian, siapa yang akan kalian temui dalam proses api penyucian dan di tingkat mana akan ditempatkan? Selain itu, apakah ada pilihan lain? Tentu saja ada. Kita harus membaca selengkapnya 2 bagian sisanya dari Divine Comedy, Dante Inferno, neraka, dan Paradis Firdaus atau surga. Namun karena keterbatasan waktu, isi kedua buku tersebut akan kita bahas di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.